Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 tahun ajaran baru di TK SD Shalom. Apa kabarnya? Semuanya sehat, salam sehat. Perkenalkan, nama Ibu Yulfi. Ibu mengajar agama Kristen di kelas kalian ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran pertama bab 1 di mata pelajaran agama. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata ya. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kelas 1 di tahun ini. Terima kasih Pak untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kesehatan bagi kami semua, bagi papa mama keluarga kami, perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, saat pagi ini kami akan memulai pelajaran agama. Berikan kemampuan kami mengerti, memahami setiap pengajaran yang diajarkan. Dan berikan juga kami kemampuan mengerjakan tugas dengan baik. Kami menjadi anak-anak yang pandai, cerdas, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, salam kenal. Ibu sekarang mau kenalan dengan anak-anak kelas 1. Ya, coba Ibu pertama Ibu mau berkenalan dengan Hansen Sentosa Chu. Apa kabar Hansen? Sehat selalu. Ibu senang lihat foto kamu loh. Udah kelas 1 aja ya. Lalu untuk Kaleb. Ya, apa kabar Kaleb? Rajin belajar. Lalu Evan. Gagah ganteng ya. Apa kabar Evan? Lalu siapa lagi? Calvin ya. Calvin juga sehat, pinter ya. Lalu siapa? Reus. Wah, keren di fotonya Reus. Ya, belajar yang rajin. Reus pasti bisa ya. Lalu siapa lagi ya? Mark. Nah, ini suaranya bagus ya, Mark. Luar biasa, pinter ya. Lalu siapa lagi ya? Mark, Hansen, Whitney. Apa kabar Whitney? Ya, Whitney rajin ya, pintar. Lalu Angel, apa kabar? Juga sehat selalu, pintar ya. Lalu Grace, apa kabar Grace? Jesslyn, apa kabar semuanya? Ini dua cantik-cantik ya, cerdas pandai. Lalu Chelsea, ayo semangat Chelsea ya, belajar yang rajin. Oke, ini anak-anak Ibu 11 orang ya, kalau nggak salah ya. Nah, Ibu perkenalkan diri, Ibu sudah memperkenalkan diri, dan anak-anak juga sudah memperkenalkan diri. Ibu udah absen ya. Sekarang kita akan masuk pelajaran. Coba dengarkan, pelajarannya baik-baik, pahami. Ya, kita akan belajar di bab 1 ya. Bab 1 itu tentang diriku ciptaan Tuhan. Coba apa? Diriku ciptaan Tuhan. Jadi siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Siapa yang membuat kita?
Tuhan. Jadi kita ini benar-benar ciptaan Tuhan yang mulia, yang bagus, yang cakep, yang keren ya. Kita semua diciptakan begitu baik dan sempurna. Nah, selanjutnya kita akan nyanyi satu pujian. Mau nyanyi? Yuk, kita nyanyi tentang burung pipit yang kecil. Yuk, mulai ya. Siapa yang bisa nyanyi bersama ibu? Bisa nyanyi sama-sama ya. Ayo dengarkan. Tepuk tangannya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil. Bisa? Sekali lagi kita belajar lagi nyanyinya biar sampai bisa. Mulai ya. Ayo pakai gerakan. Ayo bergerak. Mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangannya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Bisa, pintar semuanya. Coba lihat gambarnya tentang burung pipit. Burung pipit yang kecil tapi dikasih Tuhan. Apalagi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita melebihi semuanya. Bunga bakung yang indah di padang diberi keindahan, terlebih diri kita diberi sesuatu yang baik oleh Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Semuanya Tuhan ciptakan begitu indah. Nah, sekarang lihat. Aku ciptaan Tuhan. Apa? Aku ciptaan Tuhan. Kita lihat. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 36. Lalu Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ya. Kita lihat nih. Aku ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan cuma 2, laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang lain. Tuhan menciptakan cuma aku laki-laki, aku perempuan. Cuma 2. Kalau laki-laki gagah, saya. Wah, suaranya gagah. Anak perempuan, saya, suaranya lembut. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, sekarang kita lihat lagi. Nah, coba hari ini misalnya ya, coba misalnya pagi hari ya, kalau kita bangun tidur ya, terus kita hidup udara, kita lihat papa mama di samping kita, kita bersyukur mereka semua sehat, kita juga sehat. Lalu kita menikmati susu coklat buatan mama. Bersyukur mama bisa nyiapkan makanan, minum sedukan susu untuk saya. Lalu papa mama juga ngajak berdoa. Lalu papa mama juga membacakan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1. Yuk kita baca yuk Alkitab yuk. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Ulang, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 6 hari Tuhan bekerja menciptakan dunia dan segala isinya. Matahari, bulan, bintang, cakrawala, hewan, dan tumbuhan. Tuhan juga menciptakan siang dan terang, malam dan gelap. Tuhan juga menciptakan semuanya. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia dan binatang di darat. Juga Tuhan membentuk manusia begitu baik. Tuhan menghembuskan nafasnya, manusia bisa bernafas dan hidup. Ya, nanti kita lihat ceritanya ya, kisahnya. Nah, pada mulanya firman adalah Allah, Tuhan Yesus ya. Allah itu adalah Tuhan Yesus. Pada mulanya firman itu Allah. Allah itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau bilang firman Tuhan, berarti itu Tuhan Yesus yang berkata. Ya. Nah, pada hari pertama, apa yang diciptakan Tuhan? Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Coba, terang dan gelap. Coba Rius, yang keras. Terang dan gelap, Bu Yulfi. Nah, pinter. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Lalu pada hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Chelsea bertanya, Bu Yulfi, cakrawala apa? Cakrawala itu langit. Tuh, lihat gambarnya biru ya. Coba bilang, Grace, cakrawala ya. Lalu yang ketiga, hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ih, keren ya, jatuh gambarnya. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Diingat. Hari ketiga, kalau Ibu Yulfi tanya, Tuhan menciptakan apa? Daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Oh, Kaleb ingat, pinter. Nah, hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Coba Calvin, hari keempat Tuhan menciptakan apa? Matahari, bulan, dan bintang. Lihat tuh, ada bulan. Matahari pada pagi siang hari. Bulan, bintang pada malam hari. Tuhan ciptakan. Ada tugasnya, matahari menyinari pagi siang hari. Bulan, bintang menyinari pada malam hari. Tuhan menciptakan. Dan hari kelima, Whitney dan Angela, Tuhan menciptakan binatang air dan di darat. Evan, coba binatang air apa aja? Ikan, cumi-cumi, gurita, ikan paus. Oh, Tuhan ciptakan. Kepiting, ya kan? Udang. Coba sebutkan lagi Hansen, siapa lagi? Ayo sebutkan. Ya kan, binatang-binatang di air, lalu binatang di udara. Binatang-binatang di udara, Jesslyn apa? Ayo sebutkan. Binatang-binatang di udara, burung. Ya, tuh terbang di udara. Itu binatang-binatang di udara diciptakan pada hari kelima. Binatang air dan binatang di udara. Lalu hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat. Binatang di darat. Coba sebutkan binatang di darat. Gajah, singa, jerapah, monyet, kambing, anjing, kucing. Itu binatang di darat. Ya, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhanlah penciptanya. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhanlah penciptanya. Hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat dan Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mengambil debu tanah, lalu Tuhan membentuk manusia.
serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa, segambar itu artinya sama dengan Tuhan. Makanya sangat mulia, sangat berarti kita diciptakan Tuhan ya anak-anakku. Jadi sama dengan Tuhan, dibentuk ada hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada pipi, ada alis. Dibentuk Tuhan begitu baik. Setelah dibentuk, Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Coba menghembuskan nafas mana? Dihembusin sama Tuhan. Hiduplah manusia itu. Bergeraklah manusia itu. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dihembuskan nafas sama Tuhan. Ya. Dan manusia laki-laki itu yang diciptakan Tuhan bernama Adam. Siapa? Adam. Manusia yang pertama diciptakan Tuhan, Adam. Lalu Tuhan juga membuat manusia perempuan yang bernama Hawa. Jadi Adam diciptakan dulu baru si Hawa. Jadi cuma dua yang diciptakan, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Ingat. Ciptaan Tuhan yang pertama adalah Adam dan Hawa. Lalu pada hari ketujuh Tuhan memberkati semua ciptaannya, mengkuduskannya, dan Tuhan tidak menciptakan lagi, Tuhan memberkati ya. Tuhan beristirahat, nggak menciptakan lagi. Semua ciptaannya begitu amat baik, dan Tuhan menempatkan manusia pertama itu yang bernama tadi siapa? Adam dan Hawa dibawa ke Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa tinggalnya di mana? Di Taman Eden. Bukan di Taman Safari, tapi di Taman Eden. Ulang. Adam dan Hawa tinggal di mana setelah diciptakan Tuhan? Di Taman Eden. Lihat gambarnya. Dulu sebelum ada dosa, singa baik, bisa bersahabat sama Adam, bisa disisirin sama si Adam, ya. Lalu apalagi macan juga baik, bisa main mentak umpet sama si Hawa, bisa main sweet sama si Hawa, baik karena belum ada dosa. Dan Tuhan, sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan akal budi kepada manusia. Itu bedanya manusia dari ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan memberikan manusia akal budi. Ibu Yulfi, akal budi itu apa? Pikiran, hikmat, otak. Jadi Tuhan memberikan akal budi kepada manusia. Gajah nggak bisa sekolah, gajah nggak bisa baca, gajah nggak bisa berdoa, gajah nggak bisa baca Alkitab. Tapi manusia bisa bersekolah, bisa baca Alkitab, bisa berdoa, bisa nangis. Itu bedanya. Tidak ada gajah jadi dokter, tidak ada si jerapah jadi insinyur, tidak ada si macan jadi polisi, nggak ada. Yang jadi adalah manusia, karena manusia diciptakan memiliki akal budi. Manusia punya akal budi. Manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Mulia itu apa, Ibu Yulfi? Pokoknya yang paling keren, paling bagus, paling cakep, itu artinya ya. Lalu Tuhan juga memberikan namanya kuasa. Apa? Kuasa bagi manusia, supaya manusia bisa mengatur semua ciptaan yang lain. Diberi kuasa, diberi kemampuan untuk ngatur. Itulah manusia, hebat ya. Nah, sekarang kita lihat ayat hafalan. Yuk, nanti ibu mau cek siapa yang udah ayat hafalan ya. Nanti bisa dikirimin voice note-nya, rekaman suaranya. Bu Yulfi, aku udah ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya adalah Yohanes 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat halaman 3 buku paket ya. Ada di sini tariklah ayam A. Tariklah garis, coba belajar. Kalau ayam ditarik garis bisa berjalan? Bisa. Ayam bisa berbicara? Enggak bisa. Ayam bisa menyanyi? Enggak bisa. Ayam bisa berkokok? Bisa. Kukuruyuk ya. Ayam bisa menggonggong? Enggak. Ayam bisa makan? Bisa. Ayam bisa nangis? Enggak. Ayam bisa baca? Enggak. Ayam bisa berdoa? Tidak. Ditarik garis. Yang bisa dilakukan ayam cuma 2. Cuma 3. Berjalan, berkokok, dan makan. Nah, sekarang kita lihat.
Apalagi bunga. Bunga bisa bicara? Enggak. Bunga bisa makan? Bunga bisa berdoa? Enggak. Pohon. Pohon juga nggak bisa berkokok. Pohon misalnya makan. Manusia. Nah, manusia bisa berjalan. Manusia bisa berbicara kayak ibu seperti ini lagi bicara. Manusia bisa menyanyi. Tadi kita nyanyi burung pipit yang kecil. Manusia berkokok? Enggak. Manusia hanya menirukan suara ayam kukuruyuk gitu ya. Manusia menggonggong? Enggak. Manusia hanya bisa menirukan suara anjing guk 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 ya. Lalu manusia makan. Manusia bisa nangis kalau diomelin Bu Yulpi, nangis. Mama, gue diomelin Bu Yulpi. Nangis. Lalu kalau manusia bisa membaca? Bisa. Manusia berdoa? Bisa. Kalau kuda? Kuda bisa berjalan? Iya. Berbicara enggak? Kuda hanya bisa berjalan dan makan. Ya. Lalu kalau kucing? Kucing bisa berjalan dan makan. Kalau anjing? Anjing bisa berjalan, makan, dan menggonggong. Lalu kalau burung bisa terbang. Di sini nggak ada. Burung bisa makan. Dan burung nggak bisa menyanyi. Burung nggak bisa berbicara, nanti kabur kalian kalau dengar burung bicara. Ya. Rumput nggak bisa berjalan bernyanyi. Rumput bisa makan. Ya, jadi tarik garis ya. Lalu yang B, pertanyaannya manakah yang paling banyak dilakukan, yang banyak melakukan sesuatu? Jawabannya manusia. Kalau gitu yang C, kenapa? Ya, manusia itu paling banyak melakukan sesuatu karena diciptakan begitu sempurna dan diberikan akal budi. Kenapa manusia banyak melakukan sesuatu? Karena manusia punya akal budi, karena manusia diciptakan sempurna ya. Lalu yang berikutnya kita lihat, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, sama dengan Allah. Manusia ciptaan Tuhan yang mulia, dan manusia punya akal budi. Diingat ya, nanti ulangan keluar bisa. Manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Manusia mempunyai akal budi. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, tangan Tuhan yang membentukku. Wah, manusia diciptakan dari apa? Debu tanah. Tuhan mengembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup. Nah, manusia pertama bernama Adam. Adam seorang laki-laki. Lalu Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam. Tuhan memberi nama perempuan itu Hawa. Jadi ciptaan Tuhan pertama, ulang, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat gambarnya. Ciptakannya cuma dua nih, laki-laki dan perempuan, boy and girl. Ya, misalnya yang boy Hansen, girl, Grace, girl ya, Jesslyn, girl, Chelsea, girl, Angela, girl, Whitney, girl, ya kan, yang boy ada lagi Calvin, Evan, Reus, boy semuanya ya. Nah, Tuhan menciptakanku, membentuk semua bagian tubuhku ya. Manusia pertama tadi Adam, manusia kedua Tuhan beri nama Hawa ya, diciptakan ya. Tuhan menjadikan aku begitu ajaib. Nah, kita lihat di gambarnya ada dua, anak bayi laki-laki dan anak bayi perempuan. Tuhan menciptakan, membentuk semua bagian tubuhku. Jadi hidungku yang buat Tuhan, mulutku yang buat Tuhan, otakku yang buat Tuhan, kepalaku yang buat Tuhan, tangan, kaki, jari-jari sampai gigi Tuhan yang menciptakan ya. Tuhan menjadikanku ajaib. Tuhan menempatkan kita di dalam perut kandungan mama. Dulu kita di dalam perut mama kita 9 bulan tuh di perut mama. Mama bawa-bawa berat-berat. Aduh, gede. Coba ibu masukin semangka ke perutnya Evan. Bawa semangka kemana-mana. Berat. Itu juga mama. Makanya harus sayang mama ya. Papa mama harus sayang kalian. Harus menghormati orang tua. Sayangi papa mama. Hormati papa mama. Gak boleh melawan sama papa mama. Gak boleh berkata-kata keras, kasar sama papa mama. Harus sayang papa mama ya. Jadi mama membawa kamu 9 bulan di perut. Sampai kamu lahir. Mama papa senang ngelihat kamu jadi bayi yang kecil. Yang tumbuh dari kelompok bermain TK, TKB. Sekarang udah SD kelas 1. Wah, mama papa senang melihat pertumbuhan kamu. Tuhan membentuk semua kalian dengan baik. Merancangkan semua yang baik untuk kita semua. Untuk kalian semua ya. Nah, kita lihat. Nah, laki-laki dan perempuan. Lihat lagi. Tuh, kalau laki-laki main sepak bola. Laki-laki main layangan. Wah, lain laki-laki main apa lagi? Voli, basket. Wah, main anak laki-laki, perang-perangan dan sebagainya. Anak wanita
main boneka, masak-masakan. Jangan ketuker, laki-laki jangan main boneka. Laki-laki mainnya yang hobi olahraga, sepak bola, badminton. Wah, itu laki-laki. Mobil-mobilan, robot-robotan ya. Yang perempuan main masak-masakan, keibuan, seperti wanita cantik anggun, yang laki-laki gagah. Itu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan merancangkan seperti itu. Nah, yang ketiga, nah sebelumnya Ibu lihat dulu nih di halaman 4 ada kegiatan pembelajaran. Nanti tempel foto ya. Ibu mau lihat, difotoin, tempel foto namaku siapa. Misalnya namaku Angela, nama ayahku, nama ibuku, tempel fotonya. Waktu kecil cakep lucu ya. Nah, sekarang yang ketiga, diriku unik, temanku juga unik. Bu Yulvi, unik itu apa sih? Unik itu lain daripada yang lain. Berbeda. Unik itu berbeda, lain daripada yang lain. Nah, kita semua punya teman. Di sekolah kita punya teman, di rumah punya teman, ya kan? Kita punya teman ada laki-laki dan perempuan. Nih, lihat gambar. Tuhan Yesus nanya, namamu siapa? Namaku Lisha, namaku Lukas, namaku Marta, namaku Petrus, ya kan? Tuhan nanya, nama saya siapa? Yulvi. Nama saya siapa? Angela. Oh, ditanya sama Tuhan. Kita punya teman. Teman-teman kita laki-laki dan perempuan. Tapi ada perbedaan kita sama teman-teman kita. Manusia itu berbeda, nggak sama semua, enggak. Ya, warna rambut beda. Coba Ibu lihat nih, warna rambut Calvin Chong sama rambut Mark beda, ya kan? Wajahnya beda, Mark sama Calvin Chong. Evan sama Hansen beda, warna kulit Reus beda, tinggi badan Reus ya, beda. Sama teman-temannya beda, semuanya berbeda. Jadi itulah unik. Ya, teman-teman kita juga punya kelemahan, kelebihan, dan kekurangan. Ya, coba kita lihat nih gambar ini. Nah, kalau sekolah nih pakai baju merah, putih merah semua. Tapi ada perbedaannya. Lihat tuh, ada yang pakai kacamata, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya lurus, ada yang pakai pita, ada yang rambutnya belah pinggir, ada yang belah tengah. Beda-beda. Coba berapa banyak anak laki-laki? Ayo hitung. Ayo, jawab Hansen, ada berapa anak laki-laki? Reus, ayo jawab. Nah, ada berapa banyak anak perempuan? Jesslyn jawab. Grace. Nah, kita hitung ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Aku punya teman laki-laki dan perempuan. Kami berbeda warna, rambut, wajah, kulit, tinggi. Semuanya berbeda-beda. Kami mempunyai kelemahan, kami juga mempunyai kelebihan. Tuhan menciptakan aku begitu unik. Temanku juga diciptakan Tuhan begitu unik. Unik daripada yang lain. Ibu bilang berbeda. Mengapa manusia diciptakan unik dan berbeda? Ayo jawab. Karena Tuhan punya rencana khusus untuk setiap orang. Setiap orang lahir dengan bakat yang khusus. Contohnya gini, diciptakan berbeda antara Angel dengan Chelsea. Angel punya bakat melukis, Chelsea punya bakat menari. Beda-beda. Ya, Reus punya bakat melukis. Caleb punya bakatnya apa? Olahraga misalnya, beda-beda. Hansen punya bakatnya melukis, ya Mark punya bakatnya menyanyi, beda-beda. Jadi Tuhan punya beda-beda. Ciptaan Tuhan itu berbeda, tapi karena Tuhan punya rencana yang khusus untuk setiap orang. Setiap orang punya bakat yang baik, yang bakat yang berbeda, bakat yang khusus ya. Nah, contoh nih ada SpongeBob, beda kan? Ada yang gendut si Patrick, ada SpongeBob kotak. Beda tapi bersahabat ya. Tuh lihat tuh berbeda-beda. Ibu nggak tahu nih nama-namanya siapa nih. Tapi berbeda-beda tapi mereka bersahabat. Makanya sahabat ada kelebihan, ada kekurangan sama sahabat-sahabat kita. Tapi itulah yang uniknya, itulah kita harus tetap bisa mengasihi teman-teman kita ya. Nah, tuh beda kan? Ada yang keriting, ada yang kulitnya juga beda, coklat, putih, kuning ya kan? Tuhan ciptakan unik. Nah, tuh ada yang beda-beda lagi. Ada yang warnanya rambutnya orange, kuning ya kan? Ada yang kribo, ada yang kacamata. Tuhan ciptakan beda. Tapi mereka semua dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang walaupun berbeda. Tuhan menjadikan setiap orang itu istimewa. Yes, ada lagu seperti ini. Ya Tuhan cinta semua anak,
Semua anak di dunia, haleluya. Kuning, putih, dan hitam, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Betul? Tuhan cinta, walaupun berbeda Tuhan cinta, karena kita semua istimewa. Nah, sekarang tugas kita lihat. Ya, tugasnya adalah kita lihat di halaman 6. Kalian kerjakan, nanti di foto kirim ke Bu Yulfi ya. Yang bagian A, B, C, D ya, kegiatan pembelajaran. Nah, lalu yang kedua, warnai. Tuh bagus tuh, warnainya ada gambar cowok, cewek. Tuh ciptakan cowok, cewek. Ya, tuh buat gambar yang bagus, yang warnain yang bagus ya. Nanti kirim ke Ibu Yulfi. Paham? Di bab 1 ini kita belajar diriku ciptaan Tuhan ya, bahwa kita semua manusia diciptakan Tuhan serupa segambar, manusia diberikan akal budi, manusia ciptaan Tuhan yang istimewa. Yuk kita, tugas-tugas ini nanti kirim foto ya. Kalau LKS mungkin minggu depan Ibu kasih tugas di LKS, kalian kerjakan. Kalau yang tidak paham bisa WA Ibu ya, tanya ke Bu Yulfi ya. Lalu nanti dikumpulkannya, nanti Ibu kasih waktu ya. Yuk kita berdoa untuk pembelajaran hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah belajar tentang diriku ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami semua diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang mulia, kami istimewa, kami unik. Kami bersyukur buat tubuh kami yang lengkap. Semuanya Tuhan buat baik. Terima kasih, berkati anak-anak kelas 1 tahun ajaran ini, beri mereka kesehatan, berkati orang tua mereka, berkati guru mereka, Bu Sinta. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.